Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wa ni'matil islam. Salatu wassalamu ala sayyidil wujud Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita telah diberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kita di buminya Allah ini selalu berperilaku yang baik, atau selalu mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia kepada manusia, kepada kita pribadi, kepada masyarakat, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih karena Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kepada beliau Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya, sehingga kelak di akhir kita diselamatkan oleh syafaat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, kuliah online pada kali ini kita akan membahas tentang ragam perilaku akhlak. Di sini kita akan fokus kepada ragam perilaku akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kalau kita sudah mampu berakhlak yang baik, insya Allah kita juga bisa meninggalkan perilaku akhlak yang mazmumah atau yang jelek. Dalam tema kali ini setidaknya ada 4 akhlak di sini. Ada 4 perilaku akhlak yang kita bahas bersama. Yang pertama adalah akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Yang pertama adalah akhlak pribadi. Tentu yang paling awal adalah rendah diri. Kenapa kok rendah diri? Karena rendah diri itu menunjukkan bahwasanya manusia itu pada hakikatnya tidaklah mempunyai kekuatan, tidaklah mempunyai sebuah daya dan upaya. Semuanya tenaga dan daya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rendah diri, maka ada makal yang mengatakan, tanamlah wujudmu di tanah kerendahan. Sesungguhnya yang tumbuh dengan tanpa ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Dengan rendah diri kita akan terjauh dari namanya kesombongan dan juga dari hal riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahiliyah. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi saat kita menjadi orang yang rendah diri, maka kita sangat mudah memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Yang kedua dalam akhlak pribadi adalah sabar.
Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi kesabaran dengan faedah-faedahnya. Yang pertama adalah sabar dari menunaikan fardu-fardu kepada Allah, maka akan memiliki 300 derajat pahala. Yang kedua adalah sabar karena taat kepada Allah, menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan 600 derajat pahala. Dan sabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 900 derajat pahala. Jadi sangat luar biasa. Kesabaran di sini sabar atas musibah. Ya, contoh pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan virus corona di sini, ya kita harus bersabar. Sabar dalam artian kita sudah menunaikan ikhtiar-ikhtiar yang baik yang diterima oleh agama. Karena bisa saja cobaan ini adalah musibah. Musibah di sini juga bisa saja akan menghadirkan kepada kebaikan-kebaikan. Karena Al-Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan 900 derajat kebaikan dan pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang sabar atas musibah. Kesabaran di sini tersusun dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, keadaan dan perbuatan. Jadi orang yang sabar berarti dia orang yang mempunyai ilmu. Dan kesabaran juga tersusun atas keadaan dan perbuatan. Jadi ada orang yang berbuat jelek kepada kita, karena kita adalah yang sabar, kita mampu untuk menahan, untuk tidak membalas atas kejelekan orang lain. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika kita ingin mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah atau keistimewaan dari Allah, maka kerjakanlah memaafkan orang yang membuat salah kepada kita. Dan yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Keimanan itu adalah kesabaran dan kemurahan. Iman itu adalah kesabaran dan juga kemurahan. Itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi orang-orang yang sabar insya Allah akan beruntung. Dan juga dalam surat Al-Asr yang kita baca setiap penutup kuliah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar itu intinya adalah kita saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sabar, yang mempunyai hati yang besar dan lapang dada. Yang berikutnya adalah syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi rasa syukur ini tidak akan pernah merugikan kita. Dan bahkan sebaliknya, syukur itu akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang akan Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Allah memberikan ujian, setelah Allah memberikan musibah kepada kita. Maka syukurilah. Fa insyaallah musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, jika kita tidak merasa congkak atas apa yang Allah berikan, insya Allah akan berbuah kepada kenikmatan. Dalam hikam dikatakan, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka ia telah menyerahkan diri untuk kebilangan nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri, maka ia telah mengikat nikmat itu dengan erat. Maka saat kita menafikan kepada syukur, maka sebenarnya kita telah menyerahkan diri untuk kebilangan nikmat itu. Jadi kita meninggalkan sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita patutlah syukuri. Apalagi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apa? Ya, nikmat hidup itu ya nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat-nikmat yang besar. Insya Allah jika kita mampu untuk bersyukur, maka Allah akan mengikatkan kepada kita nikmat itu dengan erat. Syukur berbuah nikmat, sedangkan ingkar berbuah sengsara. Jadi itu rumusnya ya. Jadi kalau kita bersyukur, maka buahnya adalah kenikmatan. Sedangkan jika kita ingkar atas yang Allah berikan, maka buahnya adalah kesengsaraan. Ya, sekali lagi kita syukuri nikmat kecil apapun yang Allah berikan. Kalau kita sudah mampu mensyukuri nikmat terkecil ya, maka yang terbesar pastilah kita selalu bersyukur. Yang selanjutnya adalah jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumu haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kejujuran di sini cerminan akhlak baik kita. Makanya dia mengatakan jujur itu hebat, karena tidak mudah mengatakan yang sebenarnya. Makanya katakanlah walau murran, katakanlah walaupun pahit. Ya, terkadang kejujuran itu seolah-olah tidak mengenakan kepada kita. Padahal sekali lagi kembali kepada syukur, sebenarnya itu akan menghasilkan nikmat-nikmat. Karena orang-orang yang bersyukur, insya Allah buahnya juga salah satunya adalah dia jujur. Dia mengatakan apa yang dia ketahui. Kejujuran itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sesungguhnya, apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu adalah sebuah kejujuran. Dan selanjutnya tentang akhlak
pada pribadi kita adalah amanah. Al-amanatu sakilatun. Amanah itu tidaklah mudah. Makanya hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebenarnya kita semua ini adalah seorang pemimpin yang dikasihkan amanah oleh Allah, dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas amanah-amanah yang Allah berikan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Amanah di sini adalah dapat dipercaya. Contoh kecilnya adalah kalian dikasih amanah oleh orang tua kalian untuk kuliah. Ya, gunakanlah amanah tersebut gunakanlah amanah tersebut dengan bersungguh-sungguh. Begitupun saya dikasih amanah oleh kampus untuk menemani kalian belajar, maka saya berusaha sebisa mungkin untuk menunaikan tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan amanah baik yang kecil ataupun yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Maka tepatilah janjimu, karena jika kalian mampu menepati janjimu, maka itu adalah amanah kepada diri kita. Yang selanjutnya adalah menepati janji. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Katanya orang-orang dulu waktu saya kecil itu, al-wa'du dainun, tining janji panika hutang. Maka karena dia hutang, maka Allah akan menagihnya nanti di hari kiamat. Maka sebaiknya kita tidak banyak berjanji jika kita tidak mampu untuk menepati. Yang selanjutnya adalah memelihara kesucian. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Jadi kita harus senantiasa menjaga kepada kesucian. Itu juga bagian daripada akhlak pribadi. Ragam akhlak yang kedua adalah akhlak dalam keluarga. Pertama adalah berbakti kepada orang tua dan kepada saudara. Karena orang tua adalah orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling berjasa kepada kita, maka seyogyanya kita harus berperilaku yang baik kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan berbakti kepada orang tua dan kepada saudara ada dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 36. Dan selanjutnya adalah akhlak bermasyarakat. Ya, di sini ragam akhlak yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ini sudah kita sering dengar.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga, suka menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Karena tetangga juga bagian daripada orang terdekat kita. Saat kita mendapatkan kesulitan, maka mereka yang akan menjadi garda terdepan juga di dalam menolong kita. Ya, bukan cuma itu. Kalau kita baik kepada tetangga kita, maka rumah kita, pekarangan kita, milik kita akan menjadi juga tanggung jawab tetangga-tetangga tersebut. Ya, masa iya kita sudah berbuat baik, orang tersebut, tetangga kita akan berbuat jahat. Ya, walaupun ada sih, cuma tidak banyak sekali orang yang seperti itu, kecuali memang kita punya tetangga yang zalim, punya tetangga yang jelek. Tapi kita diperintahkan oleh Allah tetap memuliakan. Selain itu tetangga, ternyata kita juga harus berperilaku baik kepada lingkungan kita. Ya, lingkungan kita selain manusia. Kalau tadi tetangga itu kan berupa makhluk ya manusia. Tapi kalau di sini adalah ragam perilaku akhlak kepada lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya ya dalam surat Al-A'raf, larangan untuk tidak merusak alam. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 11, surat Al-Baqarah ayat 60, ayat Al-A'raf 85, Al-Qas 77 juga sama dengan ini, menerangkan bahwasanya kita harus menjaga lingkungan kita. Karena lingkungan kita yang baik, maka akan berpotensi besar kepada kebaikan-kebaikan kita. Ragam yang terakhir adalah akhlak bernegara. Al-insanu madiniyun bitayyi'. Secara alami manusia adalah makhluk yang berperadaban. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan ya manusia secara alami adalah makhluk yang berperadaban. Kalau berperadaban berarti dia harus mempunyai pemimpin. Kalau dia mempunyai pemimpin berarti dia mempunyai negara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 39, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah sudah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim juga dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin illa bi maksiatillah. Jadi dalam konteks taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bernegara, contohnya kita berakhlak kepada pemimpin, kita harus tetap baik kepada pemimpin kita.
kita tidak menghardik pemimpin kita secara terang-terangan. Bahkan kita tahu seberapa jeleknya si Fir'aun itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berkata-kata yang lemah lembut. Makanya adhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memberi peringatan kepada Fir'aun itu, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah ya. Faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Toha ayat 43 sampai 44. Di sini menggambarkan bahwasanya kita harus menjaga akhlak kepada pemimpin kita untuk tidak memaki-makinya. Ya, auzubillahi min dzalik ya, karena saat ini kita tahu bahwasanya banyak sekali di media sosial yang tidak bisa kita hindari perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang kotor kepada para pemimpin kita. Ya sebenarnya bukan kita tidak bisa berkata-kata baik. Sebenarnya masih banyak perkataan-perkataan baik yang mampu kita katakan kepada pemimpin-pemimpin kita jikalau memang pemimpin-pemimpin kita itu zalim. Ya kita tahu zalimnya pemimpin kita umpamanya ada ya. Sezalim-zalimnya pemimpin kita ya insya Allah tidak sampai kezalimannya itu melebihi kepada kezaliman si Fir'aun, sampai dia mengaku Tuhan, bisa membunuh dan sebagainya. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan sampaikan terang-terangan, pegang tangan pemerintah itu, nasihati secara rahasia. Jika diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Jika tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Jadi kalau kalian memiliki kemampuan untuk menasihati secara langsung, ya maka harus secara rahasia. Namanya kalian seorang ulama yang besar, kalian nanti jadi seorang ekonom yang dermawan, menjadi pembisnismen yang kaya raya ya. Jika kalian punya akses kepada pemerintah dan pemerintah itu melakukan kesalahan, maka nasihatilah secara rahasia. Karena nasihat secara umbar-umbaran itu maslahat di belakangnya akan lebih besar. Maka akan banyak menimbulkan fitnah-fitnah dan juga menimbulkan kekacauan dan kegelisahan. Ya. Kita punya pemimpin, kita diperintah oleh Allah untuk selalu taat selama perintah-perintahnya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau perintahnya ada yang bermaksiat kepada Allah, maka perintah itu saja yang tidak kita lakukan. Kita taat ya, tetap taat kepada perintah-perintah yang lain. Umpamanya diperintahkan umat Islam tidak boleh sholat 5 waktu, ya jangan taat. Umpamanya pas kalau tidak melakukan seperti itu bisa dibunuh, ya kita bisa sholat dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah juga di awal-awal mensyariatkan Islam, sholatnya tidak terang-terangan, sholatnya sembunyi-sembunyi. Iya kalau di Indonesia mayoritas Islam, di negara lain banyak juga Islam sebagai minoritas. Kalau kita hanya berbicara sekelumit Indonesia, maka ya Islam di sini adalah yang mayoritas. Insya Allah pemerintah kita tidak mungkinlah membatasi gerak ibadah kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang Islam. Jikalau ada sifat-sifat jeleknya, ya jangan diikuti, tapi jangan juga dicaci. Sekali lagi, karena cacian tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi cacian tersebut akan menambah masalah kepada kita, masalah kepada orang lain. Karena semakin kita banyak mencaci, semakin kita banyak iri, semakin kita banyak dengki, maka yang ada hati kita akan semakin kotor. Kekotoran hati kita akan semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kuliah pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin baik, semakin hari semakin baik, akhlak kita semakin baik, keimanan kita semakin mapan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari bala bahaya yang menimpa negeri kita saat ini. Dan mudah-mudahan kita tidak ada henti-hentinya ya untuk selalu berdoa, ikhtiar, mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat teratasi dengan baik, dan orang-orang yang dikenanya mudah-mudahan cepat Allah berikan kesembuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, kurang lebihnya mohon maaf juga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.